Terseretnya nama Harvey Mois, suami aktris papan atas Sandra Dewi, dalam pusaran kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang digadang-gadang berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah masih menjadi topik hangat pembicaraan orang banyak. Hasilnya, masyarakat pun menguliti satu persatu kekayaan Sandra dan Harvey yang selama ini membuat kehidupan mereka layaknya cerita dongeng. Salah satunya adalah jet pribadi milik Harvey Mois. Di mana sebelumnya, Harvey selalu mengaku bahwa jet pribadi itu dibelinya khusus untuk sang putra. Kini sebuah informasi menggemparkan justru muncul di masyarakat. Ia ditengarai jet pribadi Harvey disebut-sebut pernah beberapa kali melakukan penerbangan ke Bandara Seletar di Singapura. Jetnya dia ini kita temukan diparkir di Bandara Seletar dan beraktivitas di bandara itu. Kita sampaikan ini bagian dari kurun waktu korupsi itu, ada durasi waktu dan cenderung diberikan sebagai hadiah untuk anaknya itu. Kita sebut, ini dioperasikan loh sejak dibeli. Dioperasikannya di bandara itu. Bandara tersebut, Bandara Seletar, itu kurang lebih luasnya 525 hektar dengan panjang landasan 2,7 km, lebar 1,2 km. Bandara ini sudah mirip dengan kota di dalam kota. Kalau mau berasumsi kurang lebih itu sama dengan lebih ramai kalau disatukan seputar SCBD ditambah dengan SCBD yang sekarang di PSN kan oleh Pak Jokowi, ditambah dengan kelompok luasnya Pantai Indah Kapuk dan BSD. Itu dia kotanya. Di situ digunakan untuk apa saja, transaksi apa saja. Nah, kalau disebut bahwa pesawat ini digerakkan sejak tahun 2019 dibeli itu, kalau nggak salah 2019 diserahkan ke anaknya, itu kurang lebih 270-an kali digunakan oleh individu yang menyewa dan atau badan hukum yang menyewa, kisarannya 1,5 sampai 3 jam. Terletak di wilayah timur laut negara Singapura, Bandara Seletar sendiri berdiri kurang lebih 20 km dari Bandara Changi, yang mana merupakan lapangan penerbangan ternama di sana. Diduga Bandara Seletar pada awalnya dibangun sebagai bandara militer, dan seiring berkembangnya zaman, kegunaannya pun bertransformasi menjadi bandara sipil yang melayani penerbangan untuk pesawat-pesawat dengan ukuran yang relatif lebih kecil. Bandaranya ada. Bandara itu kurang lebih 20 km dari Changi. Bandara itu memang spesial untuk pesawat jet pribadi atau private atau penggunaan pesawat di luar pesawat komersial. Ternyata itu ada suatu fakta. Bandara Seletar itu ada, lalu digunakan atau difungsikan untuk hal-hal yang tidak lazim itu ada. Nah, kita bukan mau menyebut ini bullshit, ini bukan nothing. Tetapi kan sudah begitu publik media Indonesia membahasnya, ternyata demikian kondisi bandara itu sangat menjanjikan untuk orang-orang yang ingin berbuat jahat gitu ya. Ingin mencuci uang, merahasiakan sesuatu apa yang dikehendakinya gitu. Namun sayang, Bandara Seletar diduga menjadi tempat mangkal pesawat jet pribadi para miliarder dari seantero jagat, khususnya yang berasal dari benua Asia. Salah satunya adalah sosok Jolo. Diketahui Jolo merupakan pengusaha kelas kakap yang diduga mencuri uang negara hingga miliaran dolar Amerika. Pemerintahan Malaysia sendiri pun sempat memasukkan jet pribadi tersebut ke dalam daftar aset Jolo yang disita. Pasalnya, pesawat yang dibanderol Jolo dengan harga 35,4 US dollar atau setara dengan 510 miliar rupiah itu diduga berasal dari uang pendanaan mega proyek di Malaysia senilai 700 juta US dollar
atau setara dengan 12 triliun. Namun, pemerintah Malaysia dipaksa berpikir dua kali sebelum menyita aset mewah sang miliarder. Bagaimana tidak, biaya parkir pesawat itu nyatanya sangatlah mahal, yakni 1,1 juta dolar Singapura atau setara dengan 9,9 miliar rupiah. Sedangkan pesawat itu sudah diparkir di sana selama 18 bulan. Nah itu dia yang kasusnya Perdana Menteri Malaysia itu kan, yang 1 dolar, 1 DM ringgit dolar itu kan. Kasusnya kan ternyata diumpetin di sana aset-aset itu. Nah jadi kita jangan mau terlambat karena Malaysia yang negara lebih kecil dari kita pernah bisa membuktikan hasil kejahatan korupsi di negaranya diumpetin di Seletar kan. Nah kita cepet sekarang belajar dari kasus itu juga agar Kejaksaan Agung tidak keduluan. Nanti kan malu kalau ada pertemuan Kejaksaan Agung Malaysia dengan Kejaksaan Agung Indonesia tetapi Kejaksaan Agung Malaysia lebih gagah dan lebih pinter. Kita malu kan? Makanya kita dorong pihak Pak Kejaksaan Agung agar cepat melakukan lompatan kuantum menghadapi hal itu. Begitu dia. Nah banyak faktor yang seperti biaya parkir, mana tahu pernah utang maintenance dan lain-lain, pemakaian aftur kan gitu. Jadi kita mendorong dari tengah-tengah publik ini agar kejaksaan itu bisa mumpuni menjadi sempurna dalam menyidik. Dari mencuatnya kabar yang menyebut-nyebut jet pribadi Harvey Muiz terpantau melakukan penerbangan ke tempat yang sama dengan lokasi terparkirnya pesawat milik Jolo, sebuah tanda tanya besar pun bergulir di benak masyarakat dan juga para pakar tentang apa yang sebenarnya dilakukan Harvey bila ia benar terbang ke bandara tersebut. Serta, benarkah pula aktivitas Harvey dengan jet pribadinya memiliki benang merah dengan aktivitas bisnis sang suami Sandra Dewi itu di PT Timah? Nah jadi kita mau sebut gini, itu sudah ada dan sudah kita pahami. Tinggal bagaimana pihak kejaksaan mau nggak menyurati pihak otoritas bandara untuk mendapatkan data penerbangan sejak jet pribadi itu menjadi milik Harvey Muiz. Karena dugaan kita ada sekitar berapa 200-an kali penerbangan digunakan untuk yang tidak lazim. Nah wajar dong kalau kemudian pendapat ini kita dorong agar kejaksaan juga mendapatkan masukan-masukan. Mana tahu korporasi yang terafiliasi dengan Harvey Muiz yang kurang lebih 9 perusahaan itu juga bisa disidik. Kan ada 9 perusahaan terafiliasi Harvey Muiz dengan PT MHU-nya itu. Jadi itu dipanggil juga. Kan kita nggak bisa bayangkan kalau uang itu pernah menyeberang ke 8 perusahaan lainnya gitu. Nah supaya ada penegakan hukum yang berkeadilan dan valid, sahih penyidikan itu begitu.